Tanah Abang bukan sekadar pasar. Di balik gemerlap kios, lautan manusia, dan hiruk-pikuk pedagang, tersembunyi perebutan pengaruh yang tak pernah reda. Dua nama besar menguasai dua sisi dunia yang berbeda, tapi kini takdir mempertemukan mereka di satu titik panas. Jenderal Purnawirawan Soedirno, mantan komandan pasukan elit, dikenal dengan sikap disiplin dan ketegasan yang dingin. Setelah pensiun, ia tak memilih hidup tenang di villa perbukitan. Ia kembali ke Jakarta, membangun yayasan veteran dan memulai proyek pembersihan kawasan pusat kota dari oknum-oknum yang ia anggap merusak tatanan, termasuk Tanah Abang. Di sisi lain, Herakles, lelaki bertubuh kekar dengan wajah penuh luka lama, adalah penguasa jalanan Tanah Abang. Ia bukan sekadar preman. Herakles adalah simbol kekuatan rakyat bawah, melindungi pedagang kecil dari pungli, tapi juga mengambil upeti sebagai gantinya. Di matanya, Soedirno tak ubahnya, penjajah berseragam pensiunan. Perseteruan mereka bermula dari satu tindakan kecil. Soedirno, melalui yayasannya, mengajukan proyek penataan kawasan Blok G, daerah yang selama ini berada di bawah pengawasan Herakles. Spanduk-spanduk yayasan mulai terpasang. Petugas lapangan mulai meminta data pedagang. Pedagang kecil panik, dan Herakles merasa dipermalukan. Ada yang sok bersih datang ke kandang macan, gumam Herakles sambil menyalakan rokok di markasnya. Sementara di ruang kerjanya, Soedirno menatap peta kawasan. Tangannya menunjuk titik merah di jantung Tanah Abang. Daerah ini harus dibebaskan dari pengaruh premanisme, sekalipun itu berarti perang kecil. Dua dunia, dua kekuasaan, yang satu dari lorong gelap, yang satu dari lorong-lorong kekuasaan resmi. Tapi keduanya bersiap menabrak satu sama lain. Dan Tanah Abang akan jadi saksi pertumpahan gengsi dan darah. Herakles berdiri di depan barisan anak buahnya, yang kebanyakan mantan narapidana, petarung jalanan, dan preman lokal. Mereka setia padanya bukan karena uang semata, tetapi karena rasa hormat. Bagi mereka, Herakles adalah satu-satunya yang pernah melawan polisi korup, memberi mereka makan, dan membagi wilayah secara adil. Siapapun yang ganggu rezeki rakyat kita, artinya dia ganggu hidup kita, ucap Herakles di depan mereka. Jenderal tua itu pikir dia bisa atur jalanan cuma pakai kertas dan seragam masa lalu. Tawa geram menggema di markas bawah tanah Blok G. Namun Herakles tidak sebodoh kelihatannya. Ia tahu Jenderal Soedirno bukan lawan sembarangan. Maka ia mengutus salah satu tangan kanannya, Sony, untuk menyelidiki siapa saja orang-orang di balik proyek Soedirno. Sementara itu, Soedirno duduk di sebuah rapat tertutup bersama pejabat kelurahan dan beberapa anggota yayasannya. Ia membentangkan dokumen-dokumen legal, termasuk izin gubernur untuk revitalisasi kawasan kumuh. Tapi lebih dari itu, ia juga punya backup, beberapa kolega lama di kepolisian dan militer aktif. Saya tidak akan biarkan Tanah Abang terus dijadikan sarang preman. Ini bukan sekadar proyek sosial. Ini misi moral, ujar Soedirno tegas. Salah satu pejabat bertanya hati-hati. Tapi bukankah Herakles punya dukungan warga? Bahkan beberapa LSM di belakang dia. Soedirno menatap lurus, karena mereka belum tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, dua langkah berbeda dilakukan. Herakles memerintahkan anak buahnya membuat penghalang di area proyek. Truk yayasan yang mencoba masuk pagi-pagi dihadang, dilempari batu. Tak ada korban, tapi pesan itu sampai ke telinga Soedirno. Tanah ini belum milikmu. Namun Soedirno tak menggubris. Ia malah menurunkan tim dokumentasi untuk memotret kejadian itu dan menyebarkannya ke media. Esok harinya, koran lokal menulis, preman hadang proyek veteran, revitalisasi Tanah Abang terancam.
Herakles membaca berita itu sambil tertawa sinis. Jadi dia mau perang media. Ia menoleh pada Sony. Kalau begitu, kita kasih dia sesuatu yang lebih dari sekadar berita. Kita tunjukkan siapa sebenarnya yang punya jalanan ini. Dan dengan itu, api kecil mulai menyulut semak kering. Pagi itu, suasana Tanah Abang tampak normal. Pedagang membuka lapak. Suara toa pasar bersahutan dengan teriakan promosi pakaian grosir. Namun di balik senyum para penjual, ketegangan mulai terasa. Mereka tahu, dua kekuatan besar sedang bersitegang, dan tak satu pun dari mereka ingin jadi korban tengah. Di sisi lain, Jenderal Purnawirawan Sudirno memutuskan untuk turun langsung. Mengenakan baju safari coklat dan topi lapangan, ia berdiri tegak di depan ruko Blok G bersama tim yayasan. Hari ini kita mulai bersih-bersih. Jangan takut. Hukum di belakang kita. Dengan pengeras suara, ia menyapa para pedagang, menawarkan bantuan renovasi dan akses modal. Sebagian pedagang tergoda. Tapi di saat bersamaan, beberapa orang mencurigakan memotret dari kejauhan. Tak lama kemudian, sebuah motor melintas kencang. Dari boncengan belakang, seorang lelaki melemparkan benda ke arah kerumunan. Bom Molotov. Api menyambar tenda informasi yayasan. Panik terjadi. Sudirno segera memerintahkan orang-orangnya menjauh. Tapi dua anggota timnya luka terbakar. Polisi datang terlambat, seperti biasa. Dan para pelaku menghilang ke lorong-lorong sempit. Di markas bawah tanah Blok G, Herakles menyimak laporan itu dengan wajah datar. Sony, yang baru kembali, melapor tanpa ragu. Sudah dikasih pelajaran, tapi dia masih hidup. Herakles mengepalkan tinju. Dia tak akan mundur. Dia bukan jenis yang takut api. Kita harus buat dia hancur dari dalam. Dan rencana berikutnya pun disusun. Fitnah dan penghasutan. Beberapa hari kemudian, selebaran misterius beredar di pasar. Isinya, foto-foto Sudirno bersama para pejabat tinggi, diberi judul, Proyek Elit, Rakyat Digusur. Dalam sekejap, kepercayaan pedagang goyah. Mereka mulai melihat Sudirno bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai musuh baru. Di sisi lain, Sudirno juga tidak tinggal diam. Ia memanggil seorang jurnalis muda yang pernah ia selamatkan saat bertugas dulu. Aku butuh kau bongkar siapa sebenarnya Herakles. Jejaknya, kejahatannya, buat publik tahu. Jurnalis itu mengangguk. Kalau kau mau main kotor, Jenderal, aku akan bantu. Tapi siap-siap diserang balik. Dan begitulah, perang fisik berubah menjadi perang informasi, fitnah, dan reputasi. Tapi semua tahu, langkah pertama telah berdarah. Dan ini baru permulaan. Namanya Ratih, jurnalis muda yang dulu pernah meliput konflik bersenjata di Papua, dan menyaksikan bagaimana Jenderal Sudirno menyelamatkan sekelompok warga sipil di tengah tembakan. Sejak saat itu, Ratih mengagumi sosok Sudirno, tegas, berprinsip, dan tak mudah dibeli. Tapi kini, ia melihat sosok itu terjebak dalam labirin kekuasaan jalanan, yang jauh berbeda dari medan perang konvensional. Ratih mulai menggali masa lalu Herakles. Ia menelusuri arsip-arsip berita lama, pengadilan yang tertutup, dan laporan kepolisian yang tak pernah naik ke publik. Ia menemukan serpihan gelap, keterlibatan Herakles dalam kasus pembakaran gudang tekstil pada tahun 2009, pemerasan pedagang kaki lima, dan kasus penghilangan saksi. Semuanya menguap begitu saja tanpa dakwaan. Namun di balik itu, Ratih juga menemukan fakta mencengangkan. Herakles pernah jadi korban salah tangkap di masa muda. Ia dihajar polisi, dipenjara tanpa bukti, dan kehilangan adiknya karena kelaparan saat ia ditahan.
Setelah bebas, Herakles membangun kekuatan di jalanan, bukan untuk berkuasa, tapi untuk bertahan. Kadang, orang jahat lahir dari sistem yang jahat, ucap Ratih dalam hati. Di tengah penyelidikan, Ratih menemui beberapa pedagang yang dulunya dilindungi Herakles. Mereka bercerita dengan suara rendah tapi penuh makna. Kalau bukan karena Bang Herakles, kami udah lama disingkirin sama preman-preman lain. Dia keras, tapi adil. Informasi itu membuat Ratih bimbang. Ketika ia kembali menemui Sudirno, wajahnya terlihat tak seantusias sebelumnya. Pak, Herakles memang punya masa lalu kelam, tapi dia juga jadi pelindung bagi yang kecil. Apa benar yang kita lakukan ini adil? Sudirno menatap Ratih dalam. Keadilan bukan soal lembut atau keras. Ratih, ini soal siapa yang menjaga hukum dan siapa yang menjualnya. Namun, Ratih tahu konflik ini lebih dari sekadar legalitas. Ini adalah benturan dua wajah keadilan. Yang satu berwajah seragam, yang lain berwajah luka. Sementara itu, Herakles sudah membaca gerakan Sudirno. Ia tahu nama Ratih. Ia tahu penyelidikan itu. Dan ia tak berniat diam. Kirim pesan ke si wartawan itu, ucap Herakles dingin. Beberapa hari kemudian, Ratih menemukan kaca mobilnya pecah. Di dalamnya, sepucuk surat bertuliskan, "Berhenti gali masa lalu, atau kau jadi bagian dari kuburan Tanah Abang." Ancaman terhadap Ratih menjadi titik balik. Bukan karena ia takut. Ratih bukan tipe yang mudah goyah, tetapi karena ia sadar, permainan sudah berubah. Ini bukan sekadar konflik dua pria berkuasa. Ini sudah menyentuh nyawa orang-orang yang tak bersalah. Dan ia bisa jadi tumbal berikutnya. Sudirno datang malam-malam ke kantor redaksi tempat Ratih bekerja. Mengenakan jaket kulit dan celana hitam, aura militernya masih melekat meski sudah lama pensiun. "Kau harus berhenti," ucap Sudirno tegas. "Tapi saya sudah hampir dapat semuanya," sahut Ratih. "Saya hanya butuh waktu lagi." Sudirno menatap mata Ratih. Keras tapi ada ketulusan di sana. Ini bukan lagi soal data atau tulisan. Ini soal hidupmu. Dan aku tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang masih percaya padaku. Ratih terdiam. Ia menunduk. "Lalu, apa rencanamu sekarang, Jenderal?" Sudirno menghela napas. "Aku akan langsung temui dia, Herakles." Ratih sontak menoleh. "Itu gila." Terkadang, keheningan hanya bisa diraih dengan suara yang paling keras. "Aku sudah terlalu tua untuk perang panjang." Sementara itu, Herakles sedang berdiskusi dengan beberapa pentolan pasar dan perwakilan LSM Pro Rakyat. Mereka mulai merasa Sudirno terlalu agresif. Herakles memanfaatkan itu. Ia tampil sebagai pelindung rakyat kecil, memainkan narasi bahwa militer lama ingin merebut tanah rakyat. Tapi jauh di dalam, Herakles tahu, ia tidak bisa menahan semua ini lama-lama. Sore itu, undangan tiba di tangannya. Surat resmi dari Yayasan Sudirno. Isinya, permintaan pertemuan pribadi di sebuah tempat netral, gudang tua di pinggir Cideng, dekat rel kereta. Herakles termenung. Ia tahu jebakan saat melihatnya. Tapi ia juga tahu, jika ia tak datang, maka orang akan mulai melihatnya sebagai pengecut. Dan ketika malam tiba, dua tokoh itu akhirnya bertatap muka. Tak ada pengawal, tak ada senjata. Hanya dua pria yang membawa beban masa lalu masing-masing. "Kau dan aku sama-sama laki-laki tua, Herakles," ucap Sudirno pertama kali. "Kita sudah lewati banyak perang. Tapi kenapa sekarang kita sibuk saling hancurkan?" Herakles tertawa pendek. "Karena kita berdua lupa, tanah ini bukan milik kita." Hening sesaat.
Lalu Sudirno bicara pelan. Aku punya satu tawaran. Tapi ini terakhir. Jika kau tolak, maka kita akan saling habisi sampai tinggal nama. Herakles menatap tajam. Katakan. Dan malam itu, satu proposal damai ditaruh di atas meja Reot. Tapi damai tak pernah gratis.